Akibat diguyur hujan deras, Jalan Raya Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos mati mesin. Ruas Jalan Raya Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara lumpuh akibat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin dini hari serta buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan. Sejumlah pengendara yang hendak berangkat kerja terpaksa membatalkan perjalanannya dan memilih memutar balik dengan mendorong motornya. Pengendara menyebut luapan air di jalur yang menghubungkan Cilincing menuju Pelumpang sudah sangat dalam dan membahayakan mesin kendaraan. Tadi saya dari sana Pak, banjir. Dari sana nggak bisa juga, ada saya balik aja pulang. Berarti ini ya terputus jalannya Pak, yang nggak bisa lewat ya? Putus Pak. Dalam semana tadi Kak? Udah nggak kuat. 30 cm, 50 ada? Ada 50. 50 ya Pak ya, oke. Mau kerja. Nah ini ada banjir gini berarti nggak bisa kerja atau gimana Bang? Ya mau nggak mau bang. Bang tadi banjirnya dalam nggak sih Bang? Lumayan bang. Berapa senti yang abang tadi? Ya se-knalpot lah bang. 50 cm ada? Ya sampai. Ini berarti mati mesin Bang? Ya ini mogok bang. Banyak pengendara sepeda motor yang memilih berhenti di titik aman untuk menghindari kerusakan mesin. Akumulasi air hujan yang tidak terserap saluran air memperparah kondisi jalan. Para pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan dan potensi kendaraan mogok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Mangga 2 dan Naura Syafikah di Jembatan Tiga Raya Pluit, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Mangga 2 Jakarta Pusat masih digenangi oleh banjir sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Raya di depan pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Mangga 2 ini, terlihat ketinggian banjir hingga sore hari ini masih setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 20 hingga 30 cm. Memang hingga sore hari ini untuk ketinggian banjir ini perlahan sudah mulai surut jika kita bandingkan dengan pagi tadi yang ketinggiannya sempat mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter, dan hingga sore hari ini sudah mulai surut. Namun untuk lalu lintas di Jalan Raya Mangga 2 Jakarta Pusat ini tersendat atau lumpuh, di mana baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melewati ruas jalan raya ini yang menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke kawasan Senen. Namun kalau untuk di sisi sebelahnya yang menuju ke arah Ancol ini masih dapat berjalan secara normal. Nah, kalau kita lihat memang banjir ini mengganggu sejumlah aktivitas, tidak hanya lalu lintas saja, namun aktivitas warga juga terganggu. Kalau kita lihat ruko-ruko yang berada di pinggir jalan yang terdampak banjir ini juga tutup atau tidak beroperasi sejak pagi tadi hingga sore hari ini karena memang kondisi banjir yang menggenangi jalan kawasan di Mangga 2 ini. Dan kemudian juga di sisi sini Reni dan juga pemirsa, terlihat kendaraan yang mengantri. Mereka memantau kondisi ketinggian banjir. Beberapa kendaraan memilih memutar balik, namun beberapa juga ada tadi yang memaksa untuk menerobos kawasan ataupun jalan yang terdampak banjir ini. Namun tadi beberapa kendaraan terlihat terhenti di jalan atau di tengah yang terdampak banjir alias mogok, sehingga mereka tadi terpaksa harus mendorong kendaraan mereka. Dan sore hari ini kalau kita lihat juga petugas kepolisian sudah turun ke lapangan atau ke lokasi yang terdampak banjir, di mana kepolisian hingga sore hari ini terus melakukan upaya pengaturan lalu lintas. Dan di kawasan Jalan Mangga 2 ini memang sudah diterapkan rekayasa lalu lintas, Reni dan juga pemirsa, diterapkan kontraflow di sisi jalan menuju ke arah Ancol, di mana satu sisi ini digunakan untuk kendaraan menuju ke kawasan Senen. Dan
memang kalau untuk lalu lintas hingga sore hari ini masih normal, masih dapat dilalui oleh kedua sisi, baik itu yang menuju ke arah Ancol maupun juga bagi masyarakat yang akan menuju ke kawasan sana dengan melalui jalan yang menerapkan kondisi kontraflow ini. Nah, kemudian juga kalau kami lihat untuk yang terdampak banjir ini juga tidak saja hanya di jalan raya saja, namun juga di pemukiman warga. Namun untuk bantuan atau proses evakuasi memang tidak diterapkan pada sore hari ini karena untuk kondisi banjir ini masih hanya sebatas di jalanan atau tidak sampai masuk ke rumah warga. Dan kami masih terus memantau Reni dan juga pemirsa akan seperti apa nanti kondisinya, bagaimana nantinya, apakah banjir ini akan surut atau akan nanti juga semakin tinggi, karena kalau melihat potensi hujan belakangan ini cukup tinggi. Begitupun banjir ini juga diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu malam hingga Senin pagi tadi. Tadi beberapa warga memang mengaku bahwa banjir ini sudah terjadi sejak Minggu malam, sejak dini hari begitu hingga sore hari ini, dan berangsur surut. Kalau dibandingkan pagi tadi memang tidak setinggi pagi tadi, namun kalau untuk kondisi di sore hari ini meskipun sudah surut masih tidak dapat dilalui kendaraan, ataupun jika ada kendaraan yang menerobos ini beberapanya tadi mengalami kondisi yang mogok atau terhenti di tengah jalan. Demikian Reni. Baik, Desi yang melaporkan kondisi terkini di kawasan Mangga 2. Selanjutnya kita ke Naura di Jembatan Tiga Raya Pluit, Jakarta. Naura, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Berbanding dengan kondisi di pagi hari, untuk sore hari ini di kawasan Jembatan Tiga Raya Jakarta Utara terpantau sudah surut untuk banjirnya. Dan tepat di belakang saya, juru kamera saya Eri Nugra akan memperlihatkan kepada Reni dan juga pemirsa untuk kondisi saat ini memang sudah surut, tidak terlihat adanya genangan, dan untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan juga transportasi umum sudah bisa berkendara kembali di kawasan Jembatan Tiga Raya Jakarta Utara ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat di pagi hari tadi sempat saya bertanya dengan salah satu warga yang ada di sini, banjirnya ini cukup parah, yaitu ada di sepinggul orang dewasa, bahkan untuk batas dari busway di sebelah sana tadi itu melampaui batas dari busway yang ada di sebelah sana, sehingga bisa kita lihat untuk saat ini kondisinya sudah berangsur baik. Kemudian juga untuk warga sudah bisa beraktivitas kembali, kendaraan juga bisa beraktivitas kembali, sehingga untuk pemirsa yang ingin berkendara di sekitaran Jembatan Tiga Raya Jakarta Utara ini bisa untuk beraktivitas kembali melalui jalanan ini karena sudah berangsur kembali baik, dan juga untuk air sudah tidak terlihat lagi, maksud kami, untuk yang ada di sini. Namun memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya kita lihat di perkiraan cuaca Reni dan juga pemirsa, memang kalau hujan ini di perkiraan cuaca akan terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga di malam hari. Namun kita lihat kembali dan dipantau kembali juga pastinya di kawasan Jakarta Utara, khususnya di Jembatan Tiga Raya ini, apakah nantinya akan tergenang kembali. Namun diharapkan dari warga sini dan juga pastinya dari pengendara yang ada di sini tidak ada genangan kembali, sehingga bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Sementara itu Reni. Baik, terima kasih Naura dan Hadisti atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, banjir merendam sejumlah ruas jalan di Jabodetabek. Akibat banjir, pengendara motor yang terjebak macet di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara diizinkan masuk Jalan Tol Sunter.
Pemirsa, akibat banjir, pengendara motor yang terjebak macet di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara diizinkan masuk Jalan Tol Sunter. Kebijakan ini diambil lantaran pengendara motor menumpuk di depan gardu tol hingga menghalangi mobil yang hendak lewat. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat kemacetan panjang terjadi selama 4 jam di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi akhirnya memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda 2 memasuki ruas tol Sunter. Dibukanya akses tol bagi pengendara roda 2 ini untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi sejak pagi akibat banjir yang merendam ruas Jalan Yosudarso. Meski diperbolehkan, para pengendara sepeda motor diminta untuk berjalan di bahu jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Podomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Podomoro. Rekayasa lalu lintas dilakukan bersifat situasional. Apabila genangan sudah surut, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diarahkan ke jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tol arah bandara banjir tak bisa dilalui kendaraan, sejumlah mobil putar balik di dalam tol. Jalur bawah dalam nggak bisa dilewatin, mobil kecil putar balik. Ya, beginilah situasi di dalam jalur tol arah Bandara Soekarno-Hatta. Dalam banjir. Sejumlah mobil terlihat memutar balik melawan arah akibat jalur bagian bawah terendam. Jalur bawah. Lalu lintas dari dan mengarah ke Bandara Suta pun macet. KM21. Titik genangan air terpantau berasal di KM 33 Tol Sedayatmo, tepatnya di depan Hotel Ibis, arah masuk Bandara Suta, dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm. Tol bawah, arah bandaranya dalam, banjir. Mobil mundur putar balik, lewat jalur atas. Demikian informasinya bisa disampaikan. Ya pemirsa, plafon Sekolah Dasar Negeri 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara ambruk saat siswa tengah menyantap MBG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun para pelajar dipulangkan lebih cepat. Kondisi kelas 6A. 6A. Ini kondisi kelas 5B jebol. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, plafon di ruang kelas SDN 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara roboh pada Senin pagi. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan 1 bagian lorong sekolah. Air juga mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Sebelum plafon ambruk, para siswa sedang menyantap sarapan makanan bergizi gratis atau MBG di kelas. Para siswa dan guru yang panik langsung meninggalkan kelas. Diduga penyebab robohnya plafon sekolah lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari. Pak, itu saat kejadian berarti proses belajar mengajar sedang berlangsung, Pak? Sedang berlangsung. Ada korban, Pak? Nggak ada, alhamdulillah kita semua sudah alihkan. Ketika jebol itu kita langsung antisipasi, anak-anak suruh pada pindah tempat duduknya, suruh keluar dan suruh bawa tas-tasnya untuk bisa kondisikan di bawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat musibah ini. Saat ini BPBD Jakarta dibantu lintas sektor masih menangani ambruknya plafon ruangan kelas di SDN 05 Pademangan Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Misal akibat diterjang banjir, jembatan penghubung 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang mengguyur Depok sejak Senin pagi. Luapan kali Pesanggerahan membuat jembatan Jago yang berada di perbatasan Pasir Putih
Cipayung tergenang banjir sehingga tidak bisa dilintasi. Akses penghubung warga ini terputus sejak pagi saat hujan deras mengguyur kota Depok. Saat ini warga dari wilayah Sawangan yang hendak menuju Pancoran Mas maupun dari arah sebaliknya diimbau untuk mencari alternatif jalan lainnya. Banjir dengan ketinggian 70 cm merendam akses jalan raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam puluhan toko. Akses jalan raya Regency di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir dengan ketinggian 70 cm. Pengendara yang nekat menerjang banjir mengalami mogok dan harus mendorong kendaraannya. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Sungai Cirarap. Tak hanya memutus akses jalan, banjir juga merendam puluhan toko yang ada di sepanjang Jalan Raya Regency. Dalam bang ya? Mati. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa satu unit mobil yang terparkir di kawasan pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Petugas gabungan melakukan evakuasi untuk membersihkan material pohon. Izin melaporkan untuk UPT Cibodas dan Mako sudah ada di TKP. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di depan sekolah SMA 1 PGRI, Kota Tangerang, Banten. Pohon tersebut langsung menimpa satu unit minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan. Selain menimpa mobil, runtuhan pohon juga mengenai bagian pinggir gedung sekolah dan beberapa kabel listrik. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam di bawah guyuran hujan deras dengan bantuan alat berat dan gergaji mesin. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Bapak Muhammad Yohan. Selamat sore Pak Yohan. Ya, selamat sore Pak Yohan. Sore. Halo. Ya, selamat sore Pak Yohan, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Baik, Pak Yohan. Ya, berdasarkan data BPBD, mana saja kawasan Jakarta yang paling terdampak derasnya hujan pada pagi hari hingga sore hari ini, Pak Yohan? Baik, Mbak, yang paling terdampak itu di Jakarta Selatan ya. Ada 19 RT yang terdampak. Tadi saya baru dari Jakarta Selatan ya ke Jalan Nis. Itu saya mengikuti selama beberapa jam bagaimana itu bisa surut dari 95 cm, terakhir saya tinggal itu 45 cm ya. Ini diakibatkan akibat luapan Kali Krukut di wilayah tersebut. Baik. Kemudian juga total wilayah yang tercatat tergenang itu sampai dengan pukul 16 tadi itu ada sekitar 29 RT ya yang tergenang dengan ketinggian yang variatif ya. Kira-kira seperti itu kondisinya. Baik, itu 29 RT yang terdampak di Jakarta Selatan saja atau seluruh Jakarta, Pak Yohan? Jakarta Selatan ada 19 RT. Di sisanya di seluruh wilayah Jakarta ya, di Jakarta Utara, di Timur, di Barat juga cukup banyak terjadi genangan ya, karena mengingat
ini terjadi karena memang dari kemarin itu tutupan awan hujan dari data yang dikirim dari BMKG itu menutupi wilayah Banten, wilayah Jakarta, dan wilayah Jawa Barat ya. Sebagian wilayah Jawa Barat itu tertutup awan hujan. Itu situasinya cukup signifikan dari kemarin sore sampai dengan saat ini juga masih tertutup awan hujan ya. Baik. Dan seperti yang tadi saya alami di Jalan Nis di wilayah Cilandak Timur ya, itu pun hujannya itu sempat berhenti tapi hujan lagi, hujannya berhenti, hujan lagi gitu. Jadi awan yang membawa bulir-bulir hujannya masih terus bergerak ya ketika kami di lokasi ya. Namun demikian rekan-rekan ini cukup solid di wilayah. Tadi saya di Jalan Nis itu didampingi dengan petugas P2B, petugas penanganan bencana ya. Di sana juga bersama Lurah Cilandak Timur, kemudian ada Babinsa, Babinka Tipmas, ada rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air, ada rekan-rekan dari Disgul Karmat ya, itu mereka sudah bersiap dengan skenario pemompaan ya apabila dibutuhkan ya. Jadi apabila Dinas Sumber Daya Air dengan pompa mobilnya masih kesulitan untuk melakukan pemompaan, Disgul Karmat pun sudah siap untuk membantu mendukung, mengerahkan unit untuk membantu pemompaan ya. Jadi Satpol PP juga di Sub juga ada di lokasi. Jadi semua unsur ada di sana, dan pada saat di lokasi juga kawan-kawan dari Dinas Sosial dari Sudinsos Jakarta Selatan ya, Pak Benhard itu Kasudinnya tadi datang dan menyerahkan bantuan logistik untuk korban atau untuk pengungsi ya. Tadi ada 3 atau 4 orang pengungsi di pos siaga bencana di Kelurahan Cilandak Timur di RT 3, di RW 3 itu kebetulan di lahan Dinas Sumber Daya Dinas Pertamanan itu ada satu lokasi yang memang dijadikan posko siaga bencana ya, dan tadi cukup efektif sekali untuk membantu karena di sana juga kami BPBD menitipkan perahu karet ya, perahu karet dan perahu fiber, perahu PE, ada 2 unit di situ yang tadi digunakan secara optimal untuk memobilisasi warga yang mau beraktivitas ya. Jadi lebih dominan ini digunakan untuk mobilisasi warga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yohan, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung dengan Anyus Sore. Selamat sore. Siap. Selamat sore. Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tidak segan menyerang Israel dan Amerika. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghev Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش
واکنش پس از اقدام نمیدانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran. Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelepon untuk bernegosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. An option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional. Ya, benarkah dunia diambang Perang Dunia III? Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore Prof, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Reni. Baik Prof, bagaimana Anda melihat hubungan Amerika dan Iran saat ini berpotensi makin memanaskah? Ya, ini punya potensi untuk memanas karena kita tahu bahwa masalah yang ada di Iran seharusnya diselesaikan di Iran tanpa ada keikutsertaan dari pihak-pihak lain, ya, terutama negara-negara lain. Karena berdasarkan kabar yang beredar, Amerika Serikat tentu ingin melakukan intervensi dan ingin melakukan pergantian rezim, ya, dari yang sekarang Ayatollah kemudian menjadi anak dari Syah Iran, yaitu Reza Pahlavi, yang sekarang ini sedang ada di pengasingan. Lalu kemudian ada juga kabar bahwa Israel melalui agennya Mossad, dia juga mendorong agar rakyat Iran terus memberontak pemerintahan yang sah. Nah, di sini posisi Iran adalah dia akan melakukan serangan baik itu ke Amerika Serikat, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, maupun ke Israel. Nah, ini yang tentu menjadi kekhawatiran, karena tentu Iran tidak mau divenezuelakan seperti Presiden Maduro, sehingga Iran sudah siap, dan tentu kekuatan Iran itu lebih besar daripada kekuatan Venezuela. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi dunia, terlebih lagi apabila ternyata Iran mempunyai senjata nuklir. Ini yang menjadi kekhawatiran, karena kalau senjata nuklir ini dilepas dan kemudian mungkin juga Israel juga punya senjata nuklir, yang pasti Amerika Serikat pasti mempunyai senjata nuklir. Pertanyaannya, siapa yang akan menghentikan ini?
Jadi bukannya tidak mungkin perang dunia ketiga ini semakin dekat kalau seperti ini. Demikian. Ya, Presiden Amerika sebelumnya sempat mengancam akan menyerang Iran. Begitu juga dengan Iran mengancam juga akan menyerang balik jika Amerika benar-benar menyerang Iran begitu. Mungkin nggak terjadi saling serang? Bisa jadi ini bisa saling serang karena kita lihat bahwa angkatan bersenjata Amerika Serikat sudah siap, ya, kapal-kapal induk juga sudah siap mendekat mungkin ke arah Iran, dan Presiden Trump ingin sekali melihat bahwa terjadi pergantian pemimpin di Iran. Sekarang ini kan Presiden Trump ingin agar pemimpin-pemimpin di negara-negara yang sangat hostile, sangat bermusuhan dengan Amerika Serikat untuk diganti dan dibuat pemimpin-pemimpin yang pro terhadap Amerika Serikat. Nah, Reza Pahlavi ini yang dianggap sebagai pemimpin dari Iran yang memungkinkan Iran itu untuk punya hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat dan tentu hubungan yang dekat juga dengan Israel, karena pada masa Shah Iran hubungan diplomatik antara Iran dan Israel itu memang ada. Dan tentu ini juga nantinya berkaitan dengan masalah minyak, ya, karena Iran mempunyai reserve yang cukup juga besar yang saat sekarang ini belum digali potensinya, sehingga Amerika Serikat mungkin punya ketertarikan terhadap masalah minyak dari Iran ini, sama seperti di Venezuela, seperti itu. Kalau untuk dampak yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia terkait hal ini, Prof? Ya, 3 hal. Pertama adalah kalau ini terus bereskalasi, maka ini akan membuat dunia berpihak ke salah satu kekuatan. Ya, apakah itu di belakang Amerika Serikat ataukah di belakang Iran untuk membantu Iran. Itu yang harus diwaspadai, dan bagaimana Indonesia akan berposisi. Hal yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam situasi global seperti sekarang ini. Geopolitik yang di sana-sini muncul perang, muncul demonstrasi-demonstrasi dari masyarakat kepada pemerintahannya, termasuk juga seperti di Venezuela, akhirnya ada juga upaya-upaya untuk mencari orang-orang Amerika di Venezuela yang kemudian ini sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan Amerika terhadap Maduro. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengantisipasi supply chain akan terganggu, harga minyak akan naik, dan kemudian ada pelambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Ini juga yang perlu menjadi kewaspadaan dari pemerintah. Jangan sampai Indonesia kemudian terdampak dengan permasalahan ini. Demikian. Berarti jika perang antara Iran dan Amerika terjadi, ini Indonesia akan sangat terdampak. Nah, masih mungkinkah ada negosiasi antara keduanya, Prof? Ya, kalau tadi kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, bahwa dari pihak Iran ingin melakukan negosiasi. Nah, saya tidak tahu pihak Iran yang dimaksud oleh Presiden Trump ini siapa. Apakah dari pihak pemerintahan yang sah sekarang di bawah Ayatollah, ataukah pemerintahan yang dalam konteks yang diasingkan, yang akan menjadi pemerintahan nantinya. Saya tidak tahu persis yang mana, tetapi yang pasti adalah tentu Trump harus bernegosiasi dengan pihak pemerintahan yang sah, begitu ya. Dan kalau misalnya terjadi deadlock, nah ini peran dari kita Indonesia, karena kita punya konstitusi yang menuntut agar Indonesia ikut dalam ketertiban dunia. Mungkin Bapak Presiden bisa melakukan shuttle diplomacy, ya, diplomasi ulang-alik untuk memastikan bahwa konflik senjata ini tidak terus bereskalasi, tapi sebaliknya akan dilakukan deeskalasi, seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto. Selamat sore dan salam sehat selalu. Baik, selamat sore, terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gedung administrasi pajak negara di lingkungan Sabalan Timur Teheran hangus terbakar dan rusak parah setelah dibakar para pengunjuk rasa.
Ya, pembakaran terjadi ketika protes di beberapa kota Iran berubah menjadi kerusuhan. Kepala Polisi Teheran menekankan para perusuh ditangani oleh pasukan keamanan dan mengkonfirmasi bahwa sejumlah perusuh ditangkap. Sementara menurut komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI di berbagai wilayah di Iran, kota-kota simpul utama komunitas WNI seperti Qom dan Isfahan relatif tidak terdapat gangguan keamanan yang signifikan. WNI di Iran yang sebagian besar berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa belum memerlukan evakuasi. KBRI Teheran mengimbau seluruh WNI di Iran agar meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan hingga situasi kondusif. Polda Metro Jaya memanggil pelapor Roy Suryo CS, yakni Ade Darmawan dan Andi Kurniawan terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ade Darmawan mempertimbangkan opsi restoratif justice untuk dua tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden
RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Nadiem Makarim dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut hukum. Kuasa hukum Nadiem Makarim menghormati putusan hakim dan meminta hasil audit BPK dan BPKP segera diserahkan. Mengingat pasal 75, pasal 206 ayat 1 dan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Subianto baru saja tiba di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin sore. Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian kunjungan kerja di Kalimantan dan saat ini telah tiba di Ibu Kota Nusantara.
Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran meresmikan proyek strategis di sektor energi sebelum melanjutkan peninjauan ke Ibu Kota Nusantara. Presiden disambut oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada sore hari ini menjadi kali pertama Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo terakhir kali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kunjungan terakhir Prabowo pada bulan September 2024 dan saat ini setelah menjabat sebagai Presiden, Prabowo kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari 2026 hari ini. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak hari ini. Peresmian dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak hari ini. Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Presiden Prabowo menyapa siswa di dalam kelas sambil meninjau fasilitas sekolah. Selain itu, Presiden Prabowo juga menonton pertunjukan musik khas Kalimantan yang disajikan siswa. Ada 166 sekolah rakyat setara SD hingga SMA yang diresmikan hari ini di 34 provinsi secara serentak. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya terhadap prestasi yang telah diraih para siswa binaan meski sekolah rakyat baru 6 bulan berjalan. Dan saya kagum. Masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi, sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos, kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat, bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Presiden Prabowo menambahkan bahwa akan ada beasiswa untuk siswa-siswi sekolah rakyat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi di luar negeri.
Pada kata sambutan terakhirnya, Presiden juga berpesan kepada anak-anak di Indonesia untuk jangan malu memiliki orang tua yang tidak mampu dan harus selalu menghormati orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah usaha fotokopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemilik usaha fotokopi histeris menyaksikan tempat usahanya dilalap si jago merah. Kobaran api berada di bagian lantai 2 bangunan ruko sehingga proses pemadaman berlangsung cukup menegangkan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang terjadi saat wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik berulang. Banyaknya bahan mudah terbakar berupa kertas juga membuat api cepat membesar. Diperkirakan menurut analisa daripada pemilik ruko bahwa mungkin arus listrik karena di mana akibat daripada mati lampu pada saat ini sehingga dia ada kecurigaan ada korslet dalam arus listrik seperti itu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat banjir, pengendara motor yang terjebak macet di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara diizinkan masuk Jalan Tol Sunter. Kebijakan ini diambil lantaran pengendara motor menumpuk di depan gardu tol hingga menghalangi mobil yang hendak lewat. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat kemacetan panjang terjadi selama 4 jam di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi akhirnya memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda 2 memasuki ruas tol Sunter. Dibukanya akses tol bagi pengendara roda 2 ini untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi sejak pagi akibat banjir yang merendam ruas Jalan Yosudarso. Meski diperbolehkan, para pengendara sepeda motor diminta untuk berjalan di bahu jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Opodomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Opodomoro. Rekayasa lalu lintas dilakukan bersifat situasional. Apabila genangan sudah surut, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diarahkan ke jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, tol arah bandara banjir tak bisa dilalui kendaraan, sejumlah mobil putar balik di dalam tol. Tol arah bandara yang jalur bawah dalam nggak bisa dilewatin, mobil kecil putar-putar balik. AM21. Beginilah situasi di dalam jalur tol arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah mobil terlihat memutar balik melawan arah akibat jalur bagian bawah terendam. Tol arah bandara. Lalu lintas dari dan mengarah ke Bandara Suta pun macet. Titik genangan air terpantau di kilometer 33 tol Sedayatmo, tepatnya di depan Hotel Ibis, arah masuk Bandara Suta, dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm. Jalur bawah dalam nggak bisa dilewatin, mobil kecil putar-putar balik. AM21 ke tol bawah arah bandaranya dalam banjir. Mobil. Ya, sementara itu curah hujan tinggi menyebabkan tol Sediatmo arah bandara tergenang banjir setinggi 30 cm. Petugas merekayasa arus lalu lintas dan menyedot air dengan pompa portable. Kemacetan panjang terjadi di tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta imbas adanya banjir setinggi 30 cm.
Akibatnya, para pengendara memperlambat laju kendaraan di lajur 3 dan 4 arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah mesin pompa portable dikerahkan oleh petugas untuk menyedot air yang berada di lokasi. Sementara itu, kemacetan terjadi hingga 1,5 km akibat tol bandara tergenang. Pemirsa, banjir juga merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu, banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 3 desa hingga kini masih terisolir. Terputusnya jembatan penghubung membuat akses jalan sulit dilalui dan kendaraan tidak dapat melintas. Hampir 2 bulan pasca banjir dan longsor di Tapanuli Tengah yang menyebabkan jembatan penghubung antar desa putus, hingga kini 3 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih terputus. Putusnya jembatan penghubung serta timbunan material longsor dan lumpur tebal menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. 3 desa tersebut yaitu Desa Sigiring-Giring, Desa Kalangan 2, dan Desa Tapian Nauli Sauranggita. Hingga saat ini, satu-satunya akses yang bisa ditempuh menuju lokasi hanya dengan berjalan kaki. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga dan menghambat distribusi bantuan logistik ke wilayah tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan pemerintah daerah terus mengupayakan agar akses jalan dan jembatan dapat segera dipulihkan. Pembukaan akses dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat serta melibatkan berbagai unsur terkait. Iya, ada masih di atas ini, ada 3 desa terisolir dan dusun gitu ya. Nah, ini kami terima kasih dengan bantuan dari Mabes TNI AD, khususnya dari Pak Kasat ya, yang sudah membawa Aramco ya, dan juga tentu kemarin kami sampaikan juga ke Pak Pangdam, Bukit Barisan, Pak Danrem dan Pak Dandim, semua kita gotong royong agar akses ke atas ini bisa terurai. Tadi ada disampaikan Pak Dandim beberapa patahan dan membutuhkan baik itu Bronjong dan juga Aramco. Pemerintah daerah menargetkan akses jalan dan jembatan penghubung dapat segera berfungsi kembali sehingga distribusi bantuan lancar dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Anyus melaporkan. Ya, pemerintah meninjau kondisi persawahan dan permukiman di Desa Badak, Kayolus, Aceh. Rencananya pemerintah akan membuat skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau langsung kondisi persawahan dan pemukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Kawasan ini rusak parah pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dalam kunjungan, Mendagri menyerap aspirasi warga terdampak dan menjelaskan skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu yang lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat kalau cetak sawah lebih susah lagi. Mengkonversi dari yang tadinya hutan misalnya ya, menjadi sawah. Nah, itu lebih lama. Jadi kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ya ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Selain itu, Mendagri juga meninjau kondisi jembatan Aibobo yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses penting penghubung antar wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Ribuan orang berkumpul di pusat kota Paris, Prancis, mengecam tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Massa juga menuntut Amerika segera membebaskan Presiden Nicolas Maduro. Ribuan demonstran berkumpul di dekat Menara Eiffel Paris, Prancis pada hari Sabtu sambil mengibarkan bendera Kuba dan Venezuela serta meneriakan Yankee tinggalkan Amerika Latin sebagai bentuk kemarahan atas tindakan AS terhadap Venezuela. Massa menuntut pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menuntut Donald Trump menghentikan perang imperialis. Bahkan seorang anggota parlemen Prancis dari Le Front Insoumis, Jérôme Legaf, berdiri bersama demonstran mengecam tindakan AS dan mempertanyakan sikap sejumlah negara di Eropa yang seakan tunduk pada Amerika Serikat. Donald Trump peut se permettre de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui parce que depuis qu'il est à la Maison Blanche, l'ensemble des autres États, et singulièrement les autres États européens, non seulement ne font rien contre tous ces agissements, mais le laissent faire et se font les soutiens et les complices de tous ces agissements. Si le Venezuela tombe, ce sera le tour de la Colombie qui tombera. Ensuite, ce sera le Brésil, le Mexique et Cuba. Parce que les autres pays, comme le Chili, l'Argentine, le Paraguay, ils se sont déjà alignés aux États-Unis. Sejumlah demonstran menilai hanya Tiongkok yang mampu menghentikan tindakan Amerika Serikat. Namun banyak pihak meragukannya sebab Tiongkok dikenal tidak ikut mencampuri urusan internal negara lain. Ribuan warga Venezuela turun ke jalan-jalan di Caracas menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera komunis dan spanduk yang mendukung Maduro dan istrinya sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Amerika Donald Trump. Selama pawai, para demonstran menyuarakan dukungan penuh kepada pemimpin yang terus mereka anggap sebagai presiden konstitusional Venezuela. Gerakan sosial kelompok petani dan organisasi politik yang bersekutu dengan Partai Sosialis Bersatu Venezuela bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Aksi demonstrasi terjadi setelah pemerintah Venezuela memulai pembicaraan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk berupaya membuka kembali kedutaan besar yang telah ditutup sejak 2019 lalu. Venezuela es un país libre, democrático, y aquí queremos que nos devuelvan al presidente del pueblo, Nicolás Maduro, y a Cilia Flores. Ellos son de nosotros y los vamos a rescatar pronto. Trump se equivocó, Venezuela se respeta, Venezuela tiene un pueblo unido hoy y siempre. ¿Y eso gracias a quién? A Hugo Chávez Frías.
Ratusan demonstran anti-ICE berpawai di pusat kota Minneapolis, Amerika Serikat sambil menyatakan kemarahan mereka atas pembunuhan Rainy Nicole Good oleh seorang agen ICE pada Rabu lalu. Para pengunjuk rasa merusak bangunan dengan grafiti dan bentrok dengan petugas keamanan di luar Hotel Canopy by Hilton. Pemirsa, unjuk rasa buruh tambang di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa memblokir akses jalan dan melempari kantor kecamatan dengan batu dan botol. Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan, belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Akibat banjir, pengendara motor yang terjebak macet di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara diizinkan masuk Jalan Tol Sunter. Kebijakan ini diambil lantaran pengendara motor menumpuk di depan gardu tol hingga menghalangi mobil yang hendak lewat. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat kemacetan panjang terjadi selama 4 jam di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi akhirnya memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan roda 2 memasuki ruas tol Sunter. Dibukanya akses tol bagi pengendara roda 2 ini untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi sejak pagi akibat banjir yang merendam ruas jalan Yosudarso. Meski diperbolehkan, para pengendara sepeda motor diminta untuk berjalan di bahu jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Opodomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Opodomoro. Rekayasa lalu lintas dilakukan bersifat situasional. Apabila genangan sudah surut, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diarahkan ke jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan rumah di wilayah Pasar Minggu dan Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 90 cm. Banjir diakibatkan intensitas hujan deras sejak Senin dini hari yang mengakibatkan air sungai meluap. Ratusan rumah warga di Jalan Nis, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir akibat luapan Kali Krukut.
Banjir setinggi kurang lebih 90 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Petugas menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Wilayah sini 2 RT Pak, RT 9 sama RT 3. Itu dalamannya berapa? Kedalamannya tadi jam setengah 9, 90 cm. RT 3 yang di RT 9-nya 30 cm. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mampang, Jakarta Selatan membuat air Kali Mampang meluap dan membanjiri ratusan rumah warga di perumahan Pondok Karya. Genangan air mencapai 55 cm. Akibat banjir ini, warga terutama sejumlah anak sekolah harus dievakuasi dengan perahu karet menuju titik aman. Saat ini ada hanya beberapa warga, sisanya masih pada bertahan di rumah masing-masing. Ini kalau menurut melihat curah hujan yang masih lumayan tinggi, ada kemungkinan ada kenaikan. Tapi memang kalau untuk curah hujan yang berhenti atau curah hujan selesai, mungkin akan cepat surutnya. Sementara sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara akibat diterjang banjir, jembatan penghubung 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang mengguyur Depok sejak Senin pagi. Luapan Kali Pesanggerahan membuat jembatan Jago yang berada di perbatasan Pasir Putih Cipayung tergenang banjir sehingga tidak bisa dilintasi. Akses penghubung warga ini terputus sejak pagi saat hujan deras mengguyur kota Depok. Saat ini warga dari wilayah Sawangan yang hendak menuju Pancoran Mas maupun dari arah sebaliknya diimbau untuk mencari alternatif jalan lain. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 1 unit mobil yang terparkir di kawasan pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Petugas gabungan melakukan evakuasi untuk membersihkan material pohon. Izin melaporkan untuk UPT Cibodas dan Mako sudah ada di TKP. 1 unit mobil Fortuner tertimpa pohon. Demikian UPT Cibodas. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di depan sekolah SMA 1 PGRI Kota Tangerang, Banten. Pohon tersebut langsung menimpa 1 unit minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan. Selain menimpa mobil, reruntuhan pohon juga mengenai bagian pinggir gedung sekolah dan beberapa kabel listrik. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam di bawah guyuran hujan deras dengan bantuan alat berat dan gergaji mesin. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tol Sediatmo arah bandara tergenang banjir setinggi 30 cm. Petugas merekayasa arus lalu lintas dan menyedot air dengan pompa portable. Kemacetan panjang terjadi di tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta imbas adanya banjir setinggi 30 cm. Akibatnya para pengendara memperlambat laju kendaraan di lajur 3 dan 4 arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah mesin pompa portable dikerahkan oleh petugas untuk menyedot air yang berada di lokasi. Sementara itu kemacetan terjadi hingga 1,5 km akibat tol bandara tergenang. Pemirsa, pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 3 desa masih terisolir. Terputusnya jembatan penghubung membuat akses jalan sulit dilalui dan kendaraan tidak dapat melintas.
Hampir 2 bulan pasca banjir dan longsor di Tapanuli Tengah yang menyebabkan jembatan penghubung antar desa putus, hingga kini 3 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih terputus. Putusnya jembatan penghubung serta timbunan material longsor dan lumpur tebal menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. 3 desa tersebut yaitu Desa Sigiring-Giring, Desa Kalangan 2, dan Desa Tapian Nauli Sauranggita. Hingga saat ini, satu-satunya akses yang bisa ditempuh menuju lokasi hanya dengan berjalan kaki. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga dan menghambat distribusi bantuan logistik ke wilayah tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan pemerintah daerah terus mengupayakan agar akses jalan dan jembatan dapat segera dipulihkan. Pembukaan akses dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat serta melibatkan berbagai unsur terkait. Iya, ada masih di atas ini, ada 3 desa terisolir dan dusun gitu ya. Nah, ini kami terima kasih dengan bantuan dari Mabes TNI AD, khususnya dari Pak Kasat ya, yang sudah membawa Aramco ya, dan juga tentu kemarin kami sampaikan juga ke Pak Pangdam, Bukit Barisan, Pak Danrem dan Pak Dandim, semua kita gotong royong agar akses ke atas ini bisa terurai. Tadi ada disampaikan Pak Dandim beberapa patahan dan membutuhkan baik itu bronjong dan juga Aramco. Pemerintah daerah menargetkan akses jalan dan jembatan penghubung dapat segera berfungsi kembali sehingga distribusi bantuan lancar dan aktivitas masyarakat kembali normal. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemerintah meninjau kondisi persawahan dan permukiman di Desa Badak, Gayo Luwes, Aceh. Rencananya pemerintah akan membuat skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau langsung kondisi persawahan dan pemukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Kawasan ini rusak parah pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dalam kunjungan, Mendagri menyerap aspirasi warga terdampak dan menjelaskan skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Ada 2 mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu yang lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat kalau cetak sawah lebih sudah saya lagi mengkonversi dari yang tadinya hutan misalnya ya, menjadi sawah. Nah, itu lebih lama. Jadi kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ya ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Selain itu, Mendagri juga meninjau kondisi jembatan Aibobo yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses penting penghubung antar wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada korban banjir bandang di Provinsi Aceh, MNC Peduli kembali turun ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. 10 ton bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar korban banjir diserahkan kepada warga di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera yang berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia kepada warga terdampak di Provinsi Aceh. Banjir bandang yang menghantam Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh telah berdampak terhadap kehidupan warga. Salah satu dusunnya hilang tersapu kayu yang terbawa banjir bandang. Di tengah kondisi itu, MNC Peduli hadir menyalurkan 10 ton bantuan berupa sembako, susu, makanan siap saji, kasur, dan kebutuhan keseharian lainnya. Kami MNC Peduli hadir di sini memberikan bantuan kepada masyarakat sini, mengurangi beban kepada masyarakat di sini dengan memberikan bantuan berupa beras, mie instan, air mineral, susu, selimut, kasur. Ya, insya Allah ini bisa membantu memberikan beban masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudi memang datang ke Aceh ini, mungkin sudah
2 kali datang kemari, dan alhamdulillah hari ini bertempatan di desa kami yang memang bisa dibilang desa kami ini bisa dibilang bagian hulu nih Pak. Warga korban banjir merasa terharu sekaligus berbahagia mendapat bantuan yang disalurkan oleh MNC Peduli yang dinilai sangat membantu di tengah keterpurukan pasca bencana banjir bandang. Pemberian kalian ini semua kan aku nggak bisa balas. Udah ada sedikit dari rezekiku udah berikan. Aku nggak ingat lagi rezeki yang udah nggak ada itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih karena MNC Peduli sudah memberikan bantuan berupa beras, termasuk air mineral, susu, juga ada kasur. Itu sangat membantu bagi kami yang terkena musibah ini. MNC Peduli terus berkomitmen hadir ke tengah masyarakat yang mengalami musibah untuk meringankan beban serta memberikan semangat untuk bangkit kembali. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Plafon Sekolah Dasar Negeri 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara ambruk saat siswa tengah menyantap MBG. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan lorong sekolah. Diduga penyebab robohnya plafon lantaran hujan dengan intensitas lebat mengguyur Jakarta sejak dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Tol arah Bandara Soekarno-Hatta banjir tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah mobil putar balik di dalam tol melawan arah akibat jalur bagian bawah terendam. Lalu lintas dari dan mengarah ke Bandara Suta pun macet. Titik genangan air terpantau di kilometer 33 Tol Sediatmo, tepatnya di depan Hotel Ibis arah masuk Bandara Suta dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil pelapor Roy Suryo CS yakni Ade Darmawan dan Andi Kurniawan terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ade Darmawan mempertimbangkan opsi restoratif justice untuk 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Nadiem Makarim dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kuasa hukum Nadiem Makarim menghormati putusan hakim dan meminta hasil audit BPK dan juga BPKP segera diserahkan. Pasal 75, Pasal 206 ayat 1 dan Pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.
Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan kilang minyak terbesar Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peresmian tersebut dihadiri jajaran menteri terkait serta Dewan Direksi Pertamina. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan kilang minyak terbesar Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peresmian tersebut dihadiri jajaran menteri terkait serta Dewan Direksi Pertamina. Proyek kilang minyak raksasa atau Refinery Development Master Plan atau RDMP senilai 123 triliun rupiah. SDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan. RDMP Balikpapan adalah contoh konkret keberhasilan pengawalan kebijakan proyek strategis nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut tonggak penting dari beroperasinya RDMP Balikpapan adalah penguatan ketahanan energi nasional. Selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman. Dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas. Kita juga bisa hasilkan bensin. Kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal.
Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, produksi dalam negeri akan diperkuat melalui tambahan gasoline, diesel, aftur, LPG, serta produk petrokimia, sehingga total produksi ini berpotensi menurunkan nilai impor BBM hingga 514 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika Serikat jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tidak segan-segan menyerang Israel dan Amerika Serikat. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghev Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran. Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaannya untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelpon untuk bernegosiasi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi pemirsa, Anda akan menyaksikan iNewsroom bersama rekan saya, Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday.
yesterday, the leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional.